Sebelum nyawa ini berpisah dengan badan, belum ada kata telat. Berguru dari ahli ma'rifatullah yang bersyariat. Yang mengindahkan syariat dengan kalamnya. Ya. Ada orang soleh secara zahir, tapi kalamnya merendahkan orang, berbohong atas nama Rasul. Kita nggak masuk itu. Kita nggak masuk itu, Pak. Ya. Ini sudah melanggar adab-adab Nabi. Nah, di sini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Masih panjang ya, mau syuruk. Ada kriteria syekh yang ideal. Mau cari guru yang ideal, ini dilengkapi di sini oleh Imam Ibnu Ajibah, pensyarah kitab Hikam. Ilmun sahih. Pertama, ilmunya harus sahih. Itu yang tadi saya katakan. Ilmu yang sahih itu, ma'rifatnya tidak membuat dia membatalkan syariat. Ya. Sekarang kebalikan. Antum punya guru kebalikannya. Dia syariatnya bagus, tapi dia membatalkan ilmu hakikat. Banyak hari ini? Banyak. Mulai dari yang mengingkari ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, yang memusuhi mereka, yang menzindik-zindikan mereka, itu banyak. Sampai yang berbohong atas nama mereka, banyak. Itu sama semua tuh. Gimana Pak? Jangan-jangan kita berguru sama mereka nih. Ini syariatnya oke, jadi ilmu syariatnya bagus, tapi ilmu hakikat dia batalkan. Ciri-cirinya sederhana, dia ngomong, gak ada tuh ilmu hakikat, gak ada tuh tarekat, gak ada tuh tasawuf zindik. Ini kalau udah ngomong begini ya salam ya. Jadi berarti ilmunya belum sahih. Sebaliknya ma'rifatnya tinggi tapi dia mengingkari syariat, batal. Wa dzauqun sharih. Zauq yang sharih. Apa arti zauq? Perbedaan antara ahli qalbu dengan ahli fikih satu aja Pak. Ahli kalam, ahli akidah. Ahli akidah, ahli tauhid, itu sering bercerita tentang Allah beristawanya gimana, turunnya gimana, sifatnya berapa, sifatnya begini, sifatnya begitu, takwil boleh atau tidak, pembagian tauhid, namanya orang ahli tauhid. Ahli di teori. Tapi orang ini kebanyakan tidak merasakan kehadiran zat yang dia ceritakan. Dicek aja sholatnya Pak. Ini bisa ngomong Pak. Sajanah ini bisa ngomong, tempat ini bisa ngomong. Apa kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, Imam Salafus Saleh? Ahli kolbu itu bisa mencium harum semerbaknya kolbu para wali. Jika dia setelah menciumnya, dia akan mengejarnya. Bekas-bekasnya terlihat. Sajadah ini bisa ngomong, siapa aja yang sholat di sini dia bisa ngomong. Kalau kolbu kita harum, kalau kolbu kita ada nur di situ. Dia bisa cek siapa aja yang sholat di situ. Kenapa? Tempat-tempat di bumi dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah tolong, buatlah atau takdirkanlah orang yang menginjakku pagi ini, orang yang berzikir kepadamu. Jadi jangan sembarangan Pak. Ini namanya apa nih Pak? Lantai ini. Batu apa namanya? Marmer. Batu marmer itu sebanyak ini batu marmer di dunia. Ada yang jadi istana, ada yang di rumah, ada yang jadi masjid. Itu enggak sembarangan Allah pilih. Itu si batu dulu pernah berdoa tuh. Karena batu itu ada spiritnya. Makanya Nabi ketika bersandar ke satu tiang, tiangnya menangis saat Nabi pindah ke mimbar. Kenapa? Di dalam tiang itu ada spirit yang Allah tiupkan juga di situ. Lalu Nabi ngomong, kamu pilih di surga. Kalau dia di surga, maka dia dikeluarkan spiritnya dari si kayu, dia dikembalikan ke spirit aslinya. Atau engkau tetap menjadi sandaran ke dunia. Baru diam Pak. Jadi Nabi itu berbicara ke tiang dan itu terdengar oleh sahabat-sahabat nangisnya tiang itu. Zauqun sarih, zauq yang sarih, zauq yang jelas. Perbedaannya cuma satu. Ahli kolbu merasakan Allah, sedangkan ahli akidah menteorikan Allah. Nah, di bab teori ini banyaklah orang salah menyalahkan. Ya. Seorang ustadz mengatakan apa?
Akidah Asy'ariyah, orang belajar sifat 20 sesat. Banyak, Pak. Alhamdulillah masjid ini beberapa tahun yang lalu sudah berhasil mengkat orang ini tidak ngajar lagi di sini. Tempat berjibaku juga ya. Alhamdulillah. Ya. Itu guru-guru Bapak semua di kampung dulu, kiai-kiai kita di kampung itu dianggap sesat sama dia. Dia minta ngaji di sini, tapi giliran pengajian kita dia nggak mau hadir. Ya kan? Nah, ini problem ini. Ini zauknya nggak sorry. Cerita tentang Allah, tapi nggak merasakan. Ya. Dalam sholatnya dia membayangkan dia mau ngomong apa. Ya. Menyiapkan materi mau diceramah apa. Orang-orang ini zauknya tidak sorry. Zauk yang sorry, lisannya membaca nama Allah, kalbunya merasakan yang punya nama. Disebut dengan zauk yang sorry. Jadi lisan